Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rusli. Saya peserta PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 3 dengan pembimbing Bapak Bambang Rudianto. Dan selanjutnya saya akan menyajikan video pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning dengan menggunakan pendekatan pipet. Dengan topik masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada kelas 10 di MAN 1 Bima, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya cek kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, semuanya hadir. Alhamdulillah. Mantap bagi siswa semuanya. Semoga sukses. Kalau begini terus menjadi anak yang rajin. Kemarin apakah masih ingat apa yang kita pelajari kemarin, pertemuan kemarin? Ada yang ingat? Ada? Tidak ada. Oh, berarti ini kurang belajar. Nah, oh itu ada satu. Ya betul, tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, itu harus diulang-ulangi juga di rumah. Kemudian sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu dengan kompetensi dasar 3.7, menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya nanti kalian mengolah informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan menerapkan cara berpikir sejarah serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia dengan cara berpikir sejarah, kemudian mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Oke anak-anak, Pak Guru akan langsung tampilkan video. Silahkan video ini diamati, kemudian dicari pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang ada yang kalian lihat nanti di video kali ini. Dan berikut juga gambar-gambar yang akan Pak Guru sajikan setelah video kali ini. Silahkan disimak. Sejak zaman kuno, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka telah menjadi wilayah penting bagi para pedagang dari Cina dan India. Hasil bumi dari Nusantara menarik minat banyak pedagang. Pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual pada pedagang asing. Pada abad ke-1 sampai 7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing. Pelabuhan yang terkenal yaitu Lamuri, Barus, dan Palembang di Sumatera, Sunda Kelaba dan Gresik di Jawa. Berdasarkan berbagai cerita perjalanan Cina, dapat diperkirakan bahwa sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di barat Laut Sumatera, yaitu di Barus. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pribumi Nusantara telah masuk Islam. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Baru pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam, yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni pedagang Muslim Arab itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera, yaitu muncul kerajaan Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang. Pada abad-abad berikutnya, muncul pula kerajaan-kerajaan bercorak Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Tiga fase Islamisasi Nusantara.
singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Nusantara, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Saluran Islamisasi Nusantara. Saluran perdagangan. Awal Islam masuk Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India banyak yang bermukim di pesisir-pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid-masjid dan mendatangkan para mullah-mullah, dan akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas muslim di daerah pesisir. Saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudagar muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung dan daerah muslim. Perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara muslim dengan anak bangsawan, anak raja atau anak adipati. Saluran pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari pesantren ini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah ke tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Saluran kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang, yang menjadi alat bagi Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Selain itu, ada berkembang pula sastra, hikayat, babat, dan lainnya, seni bangunan dan seni ukir. Saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Sedangkan di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangannya banyak menarik penduduk untuk masuk Islam. Nah, apakah kalian tahu ini anak-anak gambar apa? Ayo. Ya, ini adalah gambar pedagang Arab yang datang ke Indonesia. Kemudian ini gambar apa? Nggak tahu? Nah, ini nanti dicari informasinya juga. Ini adalah gambar makam Sultan Malik As-Saleh. Ya. Jadi nanti yang perlu diperhatikan di sini adalah ini paling berkaitan dengan materi kita ini tentang nisannya yang mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Paham? Lanjut. Ya, ini gambar berikutnya adalah apa, Nana? Ada yang tahu? Tidak ada. Ya, ini adalah gambar jenis upacara yang ada di Sumatera Barat. Nah, gambar ini atau upacara ini mirip dengan upacara yang ada dilaksanakan di negara Iran atau disebut Persia kalau di dalam teorinya. Nah, dia kemiripannya ini nanti bisa kalian analisis kenapa dia mirip gitu. Ya, ini adalah bagian dari proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, ini langsung Pak Guru juga tampilkan gambar. Ada 3 gambar. Jadi ini adalah para tokoh ya yang mengungkapkan teorinya tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam Indonesia. Gambar yang pertama itu apakah kalian kenal? Ya, ini namanya Snok Hogrenje. Ya, dia orang Belanda. Kemudian gambar yang kedua Buya Hamka. Ya betul, kalau ini sudah tenar. Ya, semua orang kenal karena ini orang Indonesia asli. Buya Hamka. Buya Hamka ini adalah sebuah singkatan ya. Jadi bukan nama bukan nama panjangnya. Dia adalah sebuah singkatan. Nama panjangnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, sekali lagi Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah Husain Jayadiningrat.
Ya, mereka ini adalah tokoh yang akan mengemukakan pendapatnya tentang teori proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ya, dari hasil video yang kalian amati tadi, kemudian gambar-gambar bukti masuknya agama Islam, dan termasuk gambar-gambar tokoh yang mengungkapkan pendapatnya tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia yang telah kalian amati tadi, apakah ada pertanyaan? Ayo silakan. Mungkin ada pertanyaan. Oh ya, ada. Ya, pertanyaannya? Oh ya. Kapan Islam pertama kali masuk ke Indonesia? Ya, kalau kita lihat dari sumber, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu sudah abad ke-7 ya. Abad ke-7 pada awal hijrah. Ada yang lain? Ya. Jadi pertanyaan temannya yang lain itu tentang apakah bukti masuknya agama Islam masih ada sampai sekarang? Ya, tentu masih ada. Banyak sekali bukti-bukti masuknya Islam di Sumatera, ada kemudian di Jawa dan di lain sebagainya, termasuk makam-makam yang Pak Guru tampilkan tadi itu adalah bukti masuknya agama Islam. Salah satunya Sultan Malik As-Saleh yang nisannya itu sama atau mirip dengan yang ada di Gujarat tersebut. Apa ada lagi pertanyaan? Cukup aja ya. Nah, karena tidak ada lagi pertanyaan, Pak Guru akan lanjut, akan membentuk kelompok pada kali ini. Ya, oke anak-anakku yang hebat. Jadi hari ini kita akan bagi kelompok langsung. Ya, satu kelompok kita, karena jumlah kalian 20, maka kita bentuk 5 kelompok. Ya, satu kelompok ada 4 orang isinya. Ya, kelompok pertama nanti dari nomor absen nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian absen nomor 2, kelompok nomor 2 gitu, kelompok 2 dari absen nomor 5 sampai nomor 8. Kemudian kelompok 3 absen nomor 9 sampai 12. Dan yang kelompok keempat absen 13 sampai 16. Dan kelompok kelima absen 17 sampai dengan nomor 20. Jadi kalian sudah habis dibagi. Nah, tugasnya diskusikan nanti via WhatsApp ya, dengan menggunakan WhatsApp tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ini. Ini kita diskusikan. Kemudian teorinya bagaimana? Nah, waktu yang saya berikan untuk berdiskusi 60 menit ya. 60 menit cukup untuk berdiskusi lewat WhatsApp. Kemudian ketentuan yang ketiga, nanti hasil diskusi ini kalian akan presentasikan. Ya, presentasikan lewat video. Jadi kalian setelah berdiskusi, buat video, kemudian kirim ke WhatsApp group. Nah, nanti di WhatsApp group itu bagi teman-teman kelompok yang lain akan mengomentari hasil dari diskusi kelompok lainnya. Kelompok 1 kah, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 5. Nah, kemudian batas waktu mengumpulkan video, Pak Guru akan tunggu batasnya sampai jam 12 malam. Ya. Anak-anak paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, tugasnya yang akan didiskusikan yang pertama, menganalisis proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Kalian analisis dalam diskusi. Kemudian yang kedua, nanti kalian harus membuat laporan ya, berupa tulisan, menggunakan membuatnya jadi PDF, kemudian dikirim ke WhatsApp Pak Guru laporannya. Paham? Ya. Ya, terima kasih anak-anak, selamat belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah, kemudian ilmu kita dapat kita amalkan, dan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses pada akhirnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.